Kita hidup di fase keempat yang dulu sudah pernah saya sampaikan. Kita hidup ini di fase keempat. Fase yang dikabarkan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an, yang disebut dengan mulkan jabriyah. Rasulullah mengabarkan fase ini dipenuhi dengan fitnah-fitnah akhir zaman. Yang namanya al-fitnah dalam bahasa Arab itu maknanya luas, beda dengan bahasa Indonesia. Kalau fitnah, si fulan difitnah si fulan. Tapi kalau dalam bahasa Arab, al-fitnah itu maknanya segala macam bentuk kemungkaran, kemaksiatan, keboliman, kesewenang-wenangan, ketidakadilan, kebobrokan moral. Itu akan terjadi pada fase kita ini, fase keempat ini. Bahkan Rasulullah mengabarkan fase keempat ini, kondisi umat dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran, atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Pagi beriman, sore sudah jadi kafir, atau sore beriman, paginya sudah jadi kafir. Ini dahsyat Pak fitnah. Why, kenapa? Kata Rasulullah, qala ya bi'udinahu bi'arati minat dunya. Dia jual agamanya dengan harga dunia. Contoh sekarang, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sekarang ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di Indonesia stat, ya. Jadi statnya ini 2014 stat itu. Jadi Indonesia ini dijadikan negara sekuler. Ini yang kita rasakan. Apa sih sekularisme? Sekularisme itu dalam ensiklopedia Inggris adalah satu pergerakan sosial yang bertujuan mengalihkan aktivitas manusia dari orientasi ukhrawi pada orientasi duniawi. Kalau menurut kacamata Islam, sekularisme itu ideologi kufur. Tujuannya apa? Untuk menjauhkan peranan agama dalam kehidupan dunia. Dan di Indonesia sudah diproklamasikan agama musuh Pancasila. Logikanya agama musuh negara. Sudah diproklamasikan sejak Indonesia beralih kiblat dari Amerika ke Cina. Ini dan puncaknya, Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, Indonesia kepingin menjadi negara sekuler yang kafah. Negara sekuler yang kafah ini, yang sempurna, sehingga dimunculkan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Nah, budayawan Pak Ridwan Saidi, ini undang-undang ini lebih ateis daripada ateis, Pak. Lebih ateis daripada ateis, lebih radikal ateisnya. Itu Pak, bahaya. Makanya kenapa Majelis Ulama Indonesia Pusat terakhir memberikan statement iskariman al-mut syahidan. Berarti ini kan sudah danger, Pak. Sampai Majelis Ulama Indonesia Pusat, kalau ini tidak dibatalkan, hanya sekedar ditunda, tidak dibatalkan, Majelis Ulama Indonesia Pusat dan seluruh Indonesia akan menggerakkan rakyat Indonesia untuk menyelamatkan NKRI dari kehancuran. Itu. Jadi Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, ini tantangan bagi kita. Setelah kita dicas selama 1 bulan, bulan Ramadan, kita diuji oleh Allah. Alhamdulillah, ketika saya melihat, Masya Allah, saya bersyukur, Alhamdulillah, ternyata
umat Islam, sampai ormas-ormas Islam, majelis ulama yang dulunya cuma majelis ulama Indonesia Pusat, sekarang enggak, majelis ulama seluruh Indonesia, Muhammadiyah, NU, PBNU, Al-Irsyad, Persis, semua ormas-ormas Islam dan umat Islam seluruh Indonesia. Nampak sekali al-wala wal baroknya. Berarti alhamdulillah ini sukses walaupun kena wabah COVID-19. Tapi walaupun kita dihadapkan wabah COVID-19 ini, alhamdulillah nampak sekali umat Islam yang sikap yang fundamentalnya nampak sekali. Rasulullah mengingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Authaqu ural iman al-hub fillah wal bughdu fillah." Tali ikatan iman yang paling kuat itu, kata Rasulullah, al-hub fillah wal bughdu fillah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya Allah, saya itu membayangkan, ternyata benar-benar konsistensinya, benar-benar Allah kuatkan itu 2020. Padahal sejak 2000 sekitar, bukan 2000, mulai tahun 80-an, ketika kiblat Indonesia ke Amerika, itu Amerika gerojok jutaan US dollar untuk melemahkan al-wala wal bara sejak tahun 80-an, yang dimotori oleh The Asia Foundation dan The Ford Foundation. Bahkan kalau bapak ibu buka webnya, ada 30 ormas Islam, lengkap siapa tokohnya, nama organisasinya, alamatnya, berapa US dollar. Jadi 30 ormas Islam ini dijadikan garda terdepan untuk menghancurkan Islam dari dalam lewat fulus. Fulusnya bukan rupiah, Pak, dolar. Jadi apa yang dikabarkan oleh Rasulullah, ya bi'udinahu bi'aradi minad dunya, dia jual agamanya dengan harga dunia, sudah terjadi sejak tahun 80 ketika Indonesia berkiblat ke Amerika. Bahkan Australia itu mensupport, itu kalau dirupiahkan 500 M, kalau dirupiahkan untuk 9 provinsi termasuk Jawa Timur, yaitu tingkat ibtidaiyah dan sanawiyah. Jadi yang dijadikan target itu justru sekolah-sekolah Islam. Jadi jangan sampai mengajarkan al-wala wal bara. Saya pernah mengadakan riset mulai dari Malang sampai Banyuwangi, kemudian sampai ke barat, dan pernah saya sampai Ponorogo. Saya sempat tanya, kira-kira program Australia sudah sampai di Ponorogo enggak? Sudah sampai, Ustaz. Bagaimana responnya? Rebutan. Padahal syaratnya, bapak ibu-ibu, tidak ada istilah orang barat itu free lunch, tidak ada. Pasti ada take and give, kasih fulus, tapi syaratnya jangan mengajarkan al-wala wal bara. Sampai akhirnya Kejaksaan Agung waktu itu langsung memberedel kitab al-wala wal bara seluruh Indonesia, tidak boleh beredar dan tidak boleh diajarkan kitab al-wala wal bara. Padahal itu fondasinya, Pak. Coba kita lihat ayat-ayat Al-Quran yang paling banyak, ayat-ayat yang mengungkap di dalam Al-Quran itu, yang ranking pertama tauhid, itu yang paling banyak di dalam Al-Quran. Ranking kedua al-wala wal bara, itu fondasinya. Jadi mereka paham
untuk melemahkan umat Islam di Indonesia. Jadi Barat itu tidak takut terhadap jumlah umat Islam, kekuatan ekonomi umat Islam, persenjataan umat Islam di Indonesia. Tapi yang ditakutkan kalau sudah al-wala wal bara itu sudah jadi pijakan akidahnya. Akhirnya apa yang terjadi, Bang? Pasca Kejaksaan Agung membredel, akhirnya penerbit-penerbit buku Islam di Jakarta kumpul, berangkat ke kantor Kejaksaan Agung di Jakarta. Dia sampaikan, kami membawa hasil keputusan Mahkamah Konstitusi. Apa itu? Kejaksaan Agung sudah tidak boleh membredel kitab-kitab Islam. Apa yang terjadi, Pak? Jawaban dari Kejaksaan Agung, kami tahu itu keputusan Mahkamah Konstitusi. Itu kan istilahnya kan keputusan hukum yang paling tinggi yang harus ditaati. Itu mengikat. Mohon maaf, kami ada pesanan dari Amerika 750.000 US dollar, sehingga akhirnya kami sami'na wa ata'na, bredel kitab-kitab itu. Alhamdulillah, setelah pertemuan penerbit-penerbit se-Jakarta di depan Kejaksaan Agung, dan akhirnya penerbit itu sudah memberikan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi, alhamdulillah, Pak. Akhirnya penerbit-penerbit di Jakarta langsung menerbitkan kitab Al-Wala wal Bara, itu edisi Lux. Alhamdulillah sekarang nyebar di seluruh Indonesia dan itu bisa kita beli, ya kan? Kitab Al-Wala wal Bara itu yang paling ditakuti oleh dunia Barat, Pak. Karena itu masalah mendasar akidahnya umat Islam di situ. Itu yang ditakuti. Makanya sampai Amerika mengeluarkan jutaan US dollar, Australia sampai 500 miliar. Belum negara-negara yang lain, belum Inggris. Nah ini, Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, begitu Indonesia pindah kiblat ke Cina, tantangannya tambah berat lagi, ya kan? Ketika Indonesia pindah kiblat dari Amerika ke Cina, apa yang terjadi? Agama dipinggirkan.